Allah menyampaikan, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid." Siapapun yang ngejar dunia dan ngobek-ngobek dunia, kami akan segerakan dunia itu yang dia kejar. Apakah semuanya? Enggak. Ma nasya liman nurid, yang kami mau dan kami keinginkan. Kalau Allah enggak menginginkan, enggak dapat di dunianya. Dikasih dunia ada hikmah, dikasih tidak dunia dengan hikmah. Dikasih dunia ujian, tidak dikasih dunia pun ujian. وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bersama dengan kehangatan keluarga Masjid Al-Munawwarah Pamulang dan bersama dengan para penuntut ilmu di Tangerang Selatan, khususnya di Pamulang. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita bukan hanya ilmu, tetapi Allah memberikan kepada kita keberkahan. Ilmu tanpa keberkahan sebagaimana mendung tanpa tetesan hujan yang tidak memberi manfaat, hanya bersifat untuk menggelapkan tetapi tidak memberikan kesegaran dalam setiap tetesannya. Sesungguhnya itulah yang menjadikan kita paham bahwasanya tidak ada yang paling kita hajatkan dan tidak ada yang paling kita butuhkan kecuali adalah keberkahan. Terkadang kita menjumpai orang yang pintar tetapi tidak simpatik di dalam setiap perkataan dan perbuatan. Terkadang kita menjumpai orang yang pintar tetapi ternyata tidak bisa memberi manfaat kepada dirinya, dan itu termasuk pada kategori ilmunya membuat dia pintar, tapi ilmunya tidak membuat hidupnya itu menjadi berkah. Hari ini kita menjumpai betapa banyaknya ilmu yang hari ini disebarkan dan disampaikan. Majelis taklim tidak terkira berapa jumlahnya setiap pagi di wilayah Jabodetabek. Tapi yang hilang bukan ilmunya, yang hilang bukan penyampaian ayatnya dan penyampaian hadisnya, tetapi yang hilang itu adalah keberkahan pada ilmu itu. Mungkin salah satunya karena kemudahan kita untuk mendapatkan ilmu dan kemudahan kita untuk mengakses setiap informasi. Hari ini dalam 1 jam kita bisa mendapatkan banyak ilmu melalui media sosial, melalui YouTube, dan melalui video yang kita jumpai dan kita dapatkan. Tetapi yang paling sulit adalah bagaimana kita mendapatkan keberkahan. Kita tentunya ingat bagaimana dulu 30 tahun yang lalu ilmu begitu sulit untuk diakses. LC begitu jarang kita temukan. MA begitu jarang kita dapatkan ketika mereka datang ke masjid. Walaupun ilmu jarang dibahas di dalam majelis ilmu di banyak tempat dan tidak banyak kajian di rumah-rumah, tapi kita menjumpai betapa besarnya kehangatan keberkahan yang dirasakan pada peristiwa pada kehidupan kita 30 tahun yang lalu. Kita menjumpai bagaimana 30 tahun yang lalu kehidupan masih dalam kondisi yang baik. Tidak ada polarisasi, tidak ada caci maki. Kita menjumpai kejahatan pun masih dalam kondisi yang normal. Hari ini ilmunya bertebaran di mana-mana, tapi kejahatannya sudah di luar normal. Ada yang dibunuh, ditaruh di dalam koper. Ada anak yang ngaji tetapi membenci kepada bapaknya. Ada anak yang ngaji tetapi dia begitu membenci dan murka kepada ibunya. Untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya yang hari ini hilang bukan ilmunya, yang hari ini menyurut itu bukan ahlul ilminya dan orang pintarnya. Ahlul ilminya, orang pintarnya semakin banyak, tetapi yang hilang itu adalah keberkahan pada setiap ilmu yang kita jumpai dan kita dapatkan. Berapa banyak bapak-bapak ketika mereka sering datang ke kajian ataupun datang ke masjid, tapi tidak ada perubahan nyata pada dirinya ketika di dalam rumah. Istrinya tidak merasakan kesolihan dan tanggung jawab seorang suami. Anak tidak merasakan kelembutan dalam tutur kata bapaknya, walaupun mungkin bapaknya catatannya penuh dengan kajian ilmu ketika datang dari satu taklim ke tempat taklim yang lainnya. Kita juga sering dapatkan seorang ibu bertebaran di mana-mana di antara kajian, tapi ternyata sang suami tidak merasakan akibat kebaikan dari apa yang telah dipelajari oleh istrinya. Anak-anaknya tidak mendapatkan kesabaran dari ibunya, walaupun dia tahu kegiatan ibunya itu berada di antara satu taklim ke tempat taklim yang lainnya.
Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ternyata yang hilang hari ini bukan ilmunya, bukan penyampaian ayatnya, bukan penjabaran hadisnya, tetapi yang hilang adalah keberkahannya. Saya tidak pernah meminta anak saya menjadi pintar, tapi saya meminta anak saya itu menjadi ulul albab dan ulul absar. Saya tidak pernah minta, ya Allah pintarkan anak saya. Tapi saya selalu minta kepada Allah, ya Allah jadikan anak saya walimu, jadikan anak saya ulul albab. Apa itu ulul albab? Ulul albab itu secara sederhananya adalah dia pintar tetapi mendapatkan keberkahan dari setiap ilmu yang dia peroleh dan setiap ilmu yang dia dapatkan. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah, semoga kita terus berada di antara taman-taman surga. Duduknya kita di taman-taman surga bukan hanya memberikan energi pada kehidupan kita, bukan hanya menjadikan kita mendapatkan pahala, tapi duduknya kita, sepanjang kita duduk, sejauh itu pula kita dijauhkan dari api neraka. Ibu duduk 1 jam sampai 2 jam di antara kajian, Bapak juga sama, saya juga sama. Kalau niat kita ikhlas, maka sejarah itulah kita dijauhkan dari api neraka. Karena api neraka tidak akan pernah mampu berdekatan dengan orang yang mendapatkan pelita ketika dia mendapatkan ilmu, dan ilmu disifati oleh Allah dengan kata nur, dan nur itu tidak bisa dilawan oleh api neraka. Inilah yang menjadikan kita bukan hanya duduk, tapi kita juga minta keberkahan. Semoga setiap kita pulang dari kajian kita, suami kita merasakan akibat baiknya. Setiap kita pulang, semoga istri kita pun merasakan kehangatan kita sebagai seorang suami setelah kita pulang dari majelis ilmu. Dan anak-anak kita pun bersyukur. Saya punya orang tua, kegiatan mereka sering ikut taklim dan kajian. Dan saya merasakan betapa mereka itu orang tua yang luar biasa. Karena kajian itu mengubah mereka menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada dulu sebelum mereka ngaji. Itulah yang disebut dengan keberkahan. Inilah yang menjadikan kita memohonkan kepada Allah supaya kita diberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Hari ini berlimpah ilmunya, tetapi defisit rasa berkahnya. Inilah yang menjadikan kita harus paham, ilmu tanpa keberkahan itu sebagaimana mendung tanpa hujan. Tidak ada artinya mendung ketika gelap menyelimuti tanpa tetesan hujan yang memberi manfaat kepada permukaan bumi untuk menumbuhkan yang mati. Dan sesungguhnya ilmu fungsinya menumbuhkan yang mati, membasahi yang kering di dalam kehidupan. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur tidak menjanjikan kita pasti menjadi kaya, karena kaya belum tentu mulia dan yang miskin belum tentu hina. Tetapi syukur itu memberikan kepada kita kenikmatan pada apa yang sudah kita dapatkan, pada karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Syukur tidak selalu menambah, tapi syukur menghadirkan kembali kebahagiaan pada sesuatu yang Allah telah berikan, walaupun perkara itu sudah diberikan oleh Allah begitu lama. Itulah yang kita dapatkan kalau kita bersyukur. Tentunya kita paham, kalau kita membeli mobil pertama kali pasti kita bahagia. Tapi apakah bahagia itu tetap ada setelah kita memiliki mobil yang sama selama 8 tahun? Belum tentu. Bisa jadi kita sudah sangat bosan melihat mobil kita, bisa jadi kita sudah muak dengan mobil kita, dan bisa jadi kita sering nendang-nendang mobil kita karena ingin cepat diganti. Karena yang hilang itu adalah rasa bahagianya. Tidak sebagaimana bahagia ketika kita pertama kali membelinya. Syukur tidak menjanjikan mobil kita dari Ayla berubah menjadi Alphard. Tapi syukur itu menjadikan bahagianya kita ketika membeli Ayla. Maka bahagianya itu tetap kita rasakan walaupun kita sudah memiliki mobil Ayla 5 tahun yang lalu. Syukur tidak menjadikan kita bisa berubah dari motor menjadi mobil, bukan. Tapi syukur itu menjadikan kita sudah berlalu 8 tahun dan kita masih memiliki motor dan belum bisa membeli mobil, tapi bahagianya kita melihat motor kita persis sebagaimana ketika dulu pertama kali membelinya. Dan itulah yang disebut dengan kesyukuran ketika Allah menyampaikan la in syakartum la azidannakum. Kata la azidannakum sering kita terjemahkan dengan terjemahan yang salah, bahwasanya dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3. Padahal bukan itu artinya la azidannakum. Para ahli tafsir mengatakan kata la azidannakum itu artinya Allah berikan kepadamu sukacita pada setiap karunia yang kamu dapatkan, walaupun karunia itu
sudah lama kamu peroleh di dalam hidupmu. Itulah yang dimaksudkan dengan kata Allah pasti akan tambahkan. Kalau kita baru menikah, pasti kita bahagia. Endorfin kita penuh, dopamine kita penuh karena kita baru menikah. Makanya ada namanya bulan madu, karena kita baru menikah. Tapi apakah kita masih tetap sama merasakan bahagia setelah 10 tahun bertemu dengan orang yang sama di setiap pagi dan setiap malam? Apalagi setelah kita tahu tidurnya ngorok, sambil ngeces. Tapi Masya Allah setelah 10 tahun apakah kita tetap merasa bahagia? Maka siapapun yang masih tetap merasakan bahagia, masih tetap merasakan senang bertemu dengan pasangannya dan tidak pernah terfikir untuk melirik kepada yang lainnya, ketika dia telah mendapatkan kesyukuran pada apa yang dia dapatkan dari pasangan, rasa bahagianya, rasa sukacitanya hampir kurang lebih sama sebagaimana bahagia ketika pertama kali menikah dengannya. Itulah yang dijanjikan oleh syukur. Jadi syukur tidak menjanjikan bertambahnya apa yang kita miliki. Bapak kalau bersyukur dengan istrinya, bukan berarti istrinya dari 1 menjadi, saya tidak ngomong, ibu sendiri yang jawab. Maka sesungguhnya syukur itu tidak menjadikan istri 1 menjadi 2. Tapi syukur itu menjadikan kita ketika melihat istri kita, maka kenikmatannya, bahagianya, ketenangannya, kehangatannya sama persis sebagaimana dulu ketika kita baru menikahinya. Dan itulah yang dimaksudkan dengan kata ditambahi oleh Allah ketika kita bersyukur. Inilah yang menjadikan kita paham kebutuhan paling besar pada kehidupan kita, pada kehidupan hari ini ketika semua orang berbangga-bangga dengan hartanya, milikilah kekayaan dengan kesyukuran. Yang kaya belum tentu syukur, yang miskin belum tentu dia kurang bersabar. Kita terus memberikan kesyukuran kita, karena sesungguhnya kesyukuran memberikan kepada kita kekayaan yang tidak bisa dimiliki walaupun orang banyak harta, kalau mereka tidak bersyukur kepada Allah. Banyak enggak orang yang mereka memiliki kekayaan, akhirnya mereka menikmati zina dan menyembunyikan zinanya bertahun-tahun. Banyak orang yang mereka memiliki kekayaan tetapi mereka tidak bisa merasakan kembali kebahagiaan. Walaupun dia bisa membeli khamar, walaupun dia bisa membeli alkohol, walaupun dia terkenal, tapi tidak memberikan kepadanya apa yang dinamakan dengan ketenangan dan kelapangan. Tenang dan lapang. Dan kenikmatan pada kebahagiaan, pada karunia yang kita telah peroleh, maka itulah yang dinamakan syukur. Ketika syukur kita telah diterima oleh Allah. Ibu dan bapak memiliki rumah. Tentunya masih ingat momen pertama kali ketika kita melihat rumah kita baru jadi, kita senang sekali walaupun rumahnya mungkin hanya 60 meter. Tapi kita bahagia betul, akhirnya kita memiliki rumah. Bahagianya itu ketika baru punya, itu wajar. Karena baru punya. Secara psikologi ada dopamin, ada endorfin yang masuk ke dalam otak kita. Tapi maaf, kalau ibu memiliki rumah itu 60 meter dan bapak, dan masih merasakan bahagia walaupun rumah itu sudah dimiliki 17 tahun, tapi rasa bahagianya tetap sama sebagaimana dulu pertama kali memiliki. Itulah syukurmu, dan itulah yang dimaksudkan oleh Allah dengan kata tambahan. Jangan menafsirkan kata tambahan sebagaimana kalangan materialis menerjemahkan 1 tambah 1 jadi 2. Itulah orang materialisme. Tapi orang yang beriman, 1 yang kamu syukuri, maka dilapangkan 1 itu oleh Allah, dan tidak ada yang mampu melapangkan hati kita kecuali adalah Allah. Inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktu, bersyukur setiap saatnya. Syukur itu bukan anjuran, tetapi syukur itu merupakan sebuah kewajiban. Ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati, kita dalam kesempatan hari ini akan meneruskan pembahasan. Pembahasan kita masih berkutat kepada masalah harta dan keluarga. Harusnya kita mengkaji tentang masalah perkataan, musibah perkataan di zaman fitnah. Tapi ternyata masih banyak kisi-kisi tentang masalah harta kaitannya dengan keluarga kita, yang tentunya harus kita bedah, kita mengerti, karena sesungguhnya kaitannya antara harta dengan keluarga kita itu sebagaimana kaitannya bawang merah dan bawang putih pada nasi goreng yang sedang kita masak. Ibu memasak nasi goreng tanpa bawang merah dan bawang putih tidak akan pernah menjadi nasi goreng. Tapi mungkin mungkin jadinya adalah nasi kecap. Tapi kalau kita gabungkan dengan bawang merah, bawang putih, lalu kita gabungkan dengan kecap,
maka jadilah nasi goreng. Pembicaraan kita tentang keluarga dan harta itu berkaitan erat. Karena sesungguhnya salah satu di antara penyumbang keberkahan keluarga itu terletak kepada masalah harta. Dan penyumbang rusaknya keluarga itu juga ditentukan salah satunya yang paling dominan tentang masalah harta ketika kita tidak menyikapinya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Ibu dan Bapak, kalau kita melihat ada orang kok begitu luar biasa dalam kehidupannya ketika dia bertumbuh kembang sampai dia dewasa, maka ibu dan bapak jangan hanya lihat bagaimana dia ketika menempuh pendidikan, tapi lihatlah betapa bersihnya bapak dan ibunya mencarikan rezeki, karena harta yang bersih dan rezeki yang bersih itulah yang akan menjadikan kehangatan keluarga diberikan oleh Allah dan akan dijadikan kualitas keturunan kita menjadi berlipat-lipat lebih tinggi daripada keluarga yang tidak memperhatikan masalah harta ketika masuk pada rumahnya dan ketika dimasukkan kepada lambungnya. Ibu dan Bapak, saya sampaikan kisah nyata hanya untuk mengingatkan sebelum nanti kita masuk kepada pembahasan antara dunia dan rezeki, antara si kaya yang bersyukur dan si miskin yang bersabar. Tentunya kita masih ingat kisah. Yang kisah ini digadang-gadang oleh para ulama menjadi salah satu kisah abadi, dan kisah ini merupakan kisah legenda yang nyata. Bagaimana pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah keliling di waktu malam. Lalu beliau mendapati ada sebuah dialog di dalam rumah antara seorang wanita penjual susu dengan ibunya. Bagaimana ibunya mengatakan kepada putrinya penjual susu, "Nak, campurkanlah susu kita dengan air supaya kita mendapatkan keuntungan lebih." Sang putri yang begitu salihah ini lalu menjawab dengan lembut, tanpa demonstratif. Dia mengatakan kepada ibunya, "Ibu, kalau kita nanti mencampurkan air susu ini dengan air, maka Umar bin Khattab nanti akan menghukum kita kalau mengetahui perbuatan kita." Sang ibu lalu berkilah dan menyampaikan Umar bin Khattab tidak akan tahu dia berada di dalam rumahnya. Padahal pada saat itu Umar bin Khattab sedang berada di luar rumah itu dan mendengar dialog percakapan itu. Maaf ya Bu, jangan menyangka dan menyimpulkan, oh Umar bin Khattab nguping. Enggak. Rumah di Madinah dulu skemanya dan bentuknya rumahnya itu kecil-kecil. Dindingnya tipis-tipis. Obrolan itu agak keras sedikit, terdengar sampai luar. Itulah bentuk rumah pada zaman dulu ketika pada masa para sahabat. Sehingga Umar bukan bermaksud menguping, tapi mendengar omongan itu lalu beliau berhenti. Lalu pada saat itu ketika sang ibu mengatakan Umar pun tidak akan tahu tentang apa yang kita lakukan. Maka putrinya mengatakan kalau Umar tidak tahu sebagai Amirul Mukminin, bagaimana dengan robnya Umar dan robnya kita? Pasti mengetahui apa yang kita lakukan. Singkat ceritanya, jawaban dari perempuan penjual susu menggetarkan hatinya Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab penduduk surga dan orang yang terkenal dengan ketakwaannya. Seketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bergetar, dia pulang, dia bangunkan salah satu putranya dan dia perintahkan putranya untuk menikahi perempuan penjual susu. Di antara 3 laki-laki yang dimiliki sama Umar bin Khattab, salah satunya dipilih. Lalu akhirnya pagi harinya dilamarlah perempuan tersebut oleh keluarga Umar bin Khattab. Diterimalah lamaran itu dan menikahlah. Dan ibu tahu, wanita penjual susu yang menjaga lambungnya, menjaga perutnya, menjaga tenggorokannya dari yang haram, menikah dengan seorang laki-laki yang begitu takwa dari keturunan Umar bin Khattab. Maka di antara keturunan anaknya dan cucunya ada seseorang yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Khalifah kelima yang diakui keadilannya dan membawa keberkahan dan kemakmuran bagi rakyatnya pada saat itu. Sampai-sampai pada masa Umar bin Abdul Aziz tidak ada orang yang menerima zakat. Sampai-sampai pada zaman Umar bin Abdul Aziz serigala saja tidak menerkam domba. Saking begitu menyebarnya keberkahan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Dan kita akhirnya mendapatkan satu petunjuk. Kenapa sedemikian berkualitasnya Umar bin Abdul Aziz? Itu tidak lain dan tidak bukan
Karena faktor kebersihan harta yang dijaga oleh seorang wanita membawa dampak kualitas pada anak keturunan yang dia miliki. Inilah yang menjadikan kita paham. Antara harta dan keluarga ikatannya kuat. Memisahkan dan menggampangkan urusan harta pada keluarga kita, maka bisa menyebabkan porak-poranda keluarga seseorang. Bisa jadi ada satu keluarga sering bertengkar, sering mengalami hawa yang panas, dan sering tidak menjumpai solusi atas setiap konflik dan setiap masalah yang mereka jumpai. Bukan karena istrinya tidak lagi cinta kepada suami, dan bukan pula sebaliknya ketika suami tidak lagi cinta kepada istrinya. Tapi bisa jadi bibit permusuhan itu disebabkan karena masuknya harta yang haram, dan harta yang haram memiliki satu sifat yang keji dan bengis. Harta haram itu memisahkan dua orang yang telah disatukan oleh Allah. Hati-hati terhadap harta. Makanya bisa jadi kita mendapatkan ada seorang suami berzina, bisa jadi kita jumpai ada seorang istri yang berkhianat, bisa jadi kita jumpai ada seorang anak yang gampang berzina. Dia tidak berdiri sendiri, tapi bisa jadi kontributor yang menyebabkan terjatuhnya keluarga itu pada setiap pengkhianatan sampai terjadinya perzinahan. Itu dimulai dari sesuatu yang dianggap sepele, memasukkan harta yang haram, selalu menarik gerbong kemaksiatan dan dosa-dosa besar setelah harta itu masuk pada kehidupan keluarga seorang muslim. Inilah yang menjadikan kita memperhatikan betul bagaimana harta kita sangat mempengaruhi kehangatan keluarga kita. Sekarang kita akan membahas yang pertama. Kita akan membahas 2-3 pembahasan. Kalau kita selesai, alhamdulillah. Kalau tidak selesai, kita berjumpa kembali di bulan Desember. 3 pembahasan itu adalah kita harus membedakan antara dunia dengan rezeki. Itu pembahasan yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas yaitu tentang antara si kaya, apakah kekayaan itu menghilangkan sifat zuhud? Karena kita terkadang belum tahu apakah sifat zuhud itu, apakah zuhud itu harus miskin, apakah zuhud itu harus compang-camping, apakah zuhud itu harus memakai sepeda ontel. Dan kita masih banyak menerjemahkan zuhud dengan apa yang kita jumpai pada penampilan fisik. Betul atau tidak betul? Itu yang dijawab. Yang ketiga yang kita akan jawab, antara si kaya yang bersyukur dan si miskin yang bersabar, mana yang paling utama di sisi Allah? Kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Mari kita sama-sama membahas. Sekarang mari kita membedakan dulu. Karena sesungguhnya ketika kita berada pada zaman fitnah, salah satu yang paling mencolok dan paling dominan pada zaman fitnah itu adalah banyaknya harta yang tersebar di antara kaum muslimin. Sehingga kita jumpai tanah tandus yang asalnya dulu tidak mengeluarkan harta apapun, sekarang tanah-tanah tandus mengeluarkan minyak hitam, mengeluarkan emas hitam yang disebut dengan minyak, dan menyebabkan manusia banyak berkelapangan hartanya, walaupun dulunya mereka hanya sekedar pengembala kambing. Dan harta ini betul-betul mendominasi dan merambah pada kehidupan manusia. Makanya kita jumpai hari ini ekonomi terus berputar. Dan kondisi kita hari ini jauh lebih baik daripada kondisi kita pada keluarga kita 30 atau 40 tahun yang lalu. Ketika kondisinya masih sangat sulit dan kondisinya masih sangat berat. Seberat-beratnya ekonomi yang kita rasakan hari ini mungkin jauh lebih baik daripada kondisi ketika tahun 40-an. Ketika dalam kondisi kita berada pada penjajahan yang menyebabkan susahnya orang itu mendapatkan harta. Kita ketika paham bahwasanya pada zaman fitnah itu tersebarnya banyak harta di antara tangan-tangan kaum muslimin, sekarang kita bedah dulu. Manakah yang lebih baik antara dunia dengan rezeki? Karena banyak di antara kita selama ini tidak tahu apa bedanya dunia dengan rezeki. Dan kita banyak menganggap dunia itu rezeki, rezeki itu adalah dunia. Dan kita tidak bisa membedakan di antara keduanya. Padahal kita tentunya paham antara dunia dan rezeki itu ada 2 nama yang berbeda dan memiliki 2 makna yang sangat berbeda pada kehidupan. Saya kalau berdoa, saya selalu berdoanya begini. Ya Allah, sederhanakanlah duniaku, tetapi lapangkanlah rezekiku selapang-lapangnya.
Karena sesungguhnya saya sudah tahu, dengan saya pelajari, ternyata antara dunia dan rezeki itu pada keduanya itu jelas berbeda. Sekarang kita ingin tahu. Sebelum kita bicara tentang kekayaan, kita harus mampu membedakan dulu mana dunia itu dan mana itu rezeki. Maka kita pelajari dulu. Walaupun nanti kalau sudah kita pelajari, tolong ya, saya tidak pernah bosan mengingatkan, jangan dipakai untuk memvonis kehidupan orang. Mbak, dari kajian hari Kamis kelihatannya kamu itu cuma dapat dunia deh Mbak, gitu. Jangan gitu. Mari kita bedah dulu, apa itu dunia, apa itu rezeki. Setidaknya ada 4 perbedaan antara dunia dan rezeki yang harus sama-sama kita ketahui. Yang pertama, Allah itu tidak menyebut kata dunia kecuali maknanya negatif. Makanya Allah menyampaikan kepada kita tentang dunia itu seluruhnya kata-kata yang ada pada kata dunia itu adalah kata-kata yang sifatnya negatif dunia itu. Makanya Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Hadid, Allah menyampaikan yang ke-20, wa gharratkumul hayatud dunya. Sesungguhnya dunia itu telah memperdaya kamu dan telah menipumu. Karena dunia itu cenderung disebutkan oleh Allah pada kata-kata yang sifatnya negatif. Makanya maaf ya, Allah menyebutkan dunia dengan kata negatif. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, Nabi tidak pernah minta dunia. Adakah zikir Nabi yang Nabi itu meminta dunia? Tidak ada, Nabi tidak pernah minta dunia. Nabi tidak pernah minta dinar, Nabi tidak minta dirham, Nabi tidak minta rumah, karena Nabi tidak pernah minta dunia. Kalau dunia itu baik, pastinya Nabi sudah meminta dunia dan mencontohkan kepada kita zikir-zikir supaya kita dibukakan pintu duniawi untuk kita. Karena apa? Sekali lagi, dunia itu tidak disebut kecuali pada satu makna yang sifatnya negatif. Itu dunia. Beda dengan rezeki. Rezeki itu disebutkan oleh Allah pada makna yang sifatnya positif. Ya. Maka sesungguhnya kita menjumpai bahwasanya Allah selalu memuji kata rezeki. Bahkan kita mendapati Nabi pun senantiasa memohon dan meminta rezeki kepada Allah. Makanya kita mendapatkan apa zikirnya Nabi Muhammad setiap pagi sebelum matahari menghangatkan bumi. Zikirnya Nabi kepada Allah setiap pagi habis subuh sebelum matahari menghangatkan bumi. Zikirnya Nabi Muhammad itu adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Yang diminta oleh Nabi adalah rezeki. Dan Nabi tidak minta dunia. Nabi tidak minta dunia. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, tahukah kita siapa orang yang beruntung? Perhatikan penjelasan dari Nabi. Orang yang beruntung itu man aslama wa rusika kafafan wa qanna'ahullahu bima atah. Nabi mengatakan qad aflaha, telah beruntung. Siapa yang beruntung? Orang yang beruntung itu memiliki sifat 3 yang disebutkan Nabi dalam riwayat ini. Man aslama, yang dia telah masuk Islam dan pasrah, menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Wa ruziqa kafafan. Perhatikan di sini, Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, wa ruziqa kafafan. Dia dikasih rezeki yang sifatnya mencukupi. Mencukupi itu kafafan. Wa qanna'ahullah bima atah. Dan Allah memberikan kecukupan pada apa yang Allah berikan kepadanya. Ini menjadi orang yang beruntung di dalam definisinya Allah dan Rasulnya. Dan salah satu yang disebutkan oleh Nabi di dalam definisi orang yang beruntung, di situ disebutkan pada sifat yang kedua, wa ruziqa kafafan, diberikan rezeki yang sifatnya mencukupi. Jadi Nabi pun tidak pernah mencela rezeki, Nabi pun meminta rezeki. Makanya di situ kita sudah bisa memahami pada poin yang pertama, ternyata rezeki itu memiliki makna yang positif. Dan kita mendapatkan dunia, dunia itu berbicara tentang sesuatu yang sifatnya adalah negatif. Makanya maaf, kalau kita mendapatkan anak yang solih, itu rezeki. Kalau kita mendapatkan rezeki, kalau kita mendapatkan apa yang Allah turunkan, memberikan kebaikan dalam hidup kita, maka itulah yang dinamakan rezeki. Makanya Allah menyampaikan, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan sesungguhnya di langit ada rezeki yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Dan Allah tidak menyebutkan dalam kata
diksinya dunia, tapi Allah menyebutkan dalam bentuk kata ataupun diksinya dengan kata rezeki. Di langit itu ada rezeki yang kami berikan kepadamu. Jadi di situ kita harus mulai bisa membedakan, mulai memilah. Kalau kita mau memahami tentang ini, maka sesungguhnya orang mukmin itu dekat dengan kata rezeki. Kapitalisme, materialisme itu dekat dengan kata dunia. Dan kita bukan dekat dengan dunia, tetapi kita harusnya dekat dengan kata rezeki. Mari kita buka surat At-Tolak ayat yang ke-12. Dibaca. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Ayat yang ke-11, maaf, saya salah. Dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan... Pelan-pelan di sini. Dan siapapun yang beriman. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Dan sungguh Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Nah, perhatikan Ibu. Perhatikan dari penggalan ayat wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Siapapun di antara manusia yang dia beriman, dia beramal salih, lalu amal salihnya itu memasukkan dia ke dalam surga, kekal di dalamnya, mengalir air sungai di bawahnya yang begitu indah. Yang menarik adalah Allah menutup ayat ini dengan sebuah perkataan yang menjadi sebuah pelajaran untuk kita. Apa closingnya pada ayat yang ke-11 surat At-Tolak? Allah menyampaikan qad ahsanallahu lahu rizqa. Sesungguhnya Allah telah memberikan rezeki yang terbaik untuknya. Maka kita mendapati bahwasanya ternyata surga saja disebut oleh Allah dengan kata rezeki. Allah pernah nggak menyebut kata surga dengan kata inilah dunia yang paling indah untuk kalian nanti, surga? Nggak pernah. Karena memang dunia tidak bisa disematkan dengan kata surga. Karena memang dunia itu jauh lebih rendah harganya, recehan dibandingkan dengan surga yang harganya tidak bisa tersebutkan dengan nominal. Tapi kita mengambil pelajaran. Tapi ketika Allah menyebut kata surga dan menyebutkan ibu dan bapak saya nanti kalau beramal solih, sampai amal solih kita memasukkan kita ke surga, yang sangat indah adalah Allah lalu menjelaskan siapapun yang dimasukkan ke surga, Allah menutup perkataannya itu untuk membuat kita termenung. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Sesungguhnya itulah rezeki terbaik yang kami berikan kepada manusia. Dari ayat inilah kita paham orang kafir yang tidak beriman, mereka mendapatkan dunia, tapi mereka tidak mendapatkan rezeki. Kalau ada orang ketika mereka mengelola riba dan mendapatkan kekayaan dari riba, maka dia tidak mendapatkan rezeki, tapi mendapatkan dunia. Ada orang yang mengelola judi online, dia punya kekayaan yang banyak. Bahkan ketika dia menjadi koruptor, maka dia pun memiliki kekayaan di mana-mana. Rumahnya bertebaran di mana-mana. Maka kita kalau melihat dalam perspektif Al-Quran, kita tidak melihat itu dunia. Tapi kita melihatnya itu adalah, kita tidak melihat itu rezeki. Tapi kita melihatnya itu adalah dunia. Makanya kalau kita bermaksiat, terus ditambah-tambah oleh Allah, pastikan itu bukan rezekinya. Jadi salah kalau ada MC yang mengatakan bahwasanya ada banyak orang yang berdosa tetapi ditambahkan rezekinya, maka itu istidros, bukan rezeki, ditambahkan dunianya, bukan rezekinya. Karena rezeki itu memiliki makna yang agung. Rezeki itu memiliki makna yang suci. Makanya surga pun masih dalam kategori rezeki. Makanya nanti perkataan kita kalau memasuki surga, apa perkataan kita? Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menunjukkan kami sampai ke tempat ini. Dan itulah rezeki terbaik. Makanya maaf, orang kalau bermaksiat
tidak dibukakan pintu rezeki, tapi dibukakan pintu dunia. Mari kita buka surat Al-An'am 44. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Maka Allah lalu lebih konkret lagi, lebih detail menyampaikan kepada kita bagaimana perlakuan Allah kepada orang yang sudah lupa peringatan dari Allah. Orang kalau sudah lupa peringatan dari Allah, bisa jadi hidupnya lebih parah daripada hewan ternak. A'udzubillahi min dzalik. Ya, kita bukan membulinya, tapi itulah keterangan dari Allah. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu wa khatnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kalau kami dapati manusia itu sudah lupa dengan peringatan kami, fatahna, kami buka. Yang dibuka apa? Abwaaba kulli syai'in. Yang dibukakan itu pintu kesenangan duniawi. Kalau kita buka dalam tafsirnya, yang dibukakan pintu kesenangan duniawi. Banyak nggak pengedar narkoba ketika baru merintis, dia hanya punya sepeda motor. Tapi setelah sukses, dia punya Lamborghini. Banyak nggak orang yang terkadang mereka ketika baru masuk mengelola riba, mungkin dia cuma mendapatkan 2 juta, 3 juta per bulan. Tapi setelah lama berkutat dengan riba, dia bisa mendapatkan 100 juta per bulan. Banyak nggak orang yang dulunya mereka tidak berdosa, tidak berzina, mereka miskin, tapi setelah banyak zina malah dunianya semakin banyak. Itu sudah Allah naskan supaya kita tidak menjadi orang yang paling cepat kagetan. Jadi orang kalau bermaksiat, memang hartanya banyak, dunianya yang dibuka oleh Allah. Dan Allah sudah menyampaikan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Allah yang membukakan. Kulla syai'an, semuanya dibukakan oleh Allah. Hatta idza farihu bima utu wa akhadnahum baghtatan. Kalau mereka sudah bergembira, berpesta pora dengan seluruh dunia yang dibukakan untuk mereka, pada saat itulah mereka dicabut nyawanya secara tiba-tiba oleh Allah dan mereka terhenyak. Mereka mempertanggungjawabkan tentang semua harta dan semua urusan dunia yang telah mereka pakai dalam kondisi bermaksiat kepada Allah. Ayat ini sekaligus pula memberitahukan kepada kita bahwasanya inilah yang kita harus bedakan. Mana itu dunia, mana itu rezeki. Sehingga kalau kita nanti sudah memahami pada poin yang pertama, dunia itu disebut dalam bentuk yang negatif dan rezeki itu dibentuk dan di-mention dalam bentuk yang positif, itulah yang menjadikan kita setidaknya paling minim kalau mendoakan suami kita, mendoakan anak kita. Kita tidak lagi minta dunia, tapi kita meminta kepada Allah rezeki. Ya Allah, saya memohon kepadamu supaya suamiku dibukakan pintu rezekinya, dilapangkan rezekinya seluas-luasnya, dan disederhanakan kalau yang datang itu cuma dunianya. Anak kita pun sama. Anak kita mulai sekarang kita berdoa, ya Allah lapangkanlah rezekinya selapang-lapangnya. Berikanlah kepadanya rezeki pada keturunannya. Berikanlah kepadanya rezeki pada kehidupannya. Mudahkanlah dia menjemput setiap rezekimu. Maka sesungguhnya itulah yang Allah sampaikan kepada kita. Antara dunia dan rezeki itu sesuatu yang berbeda. Makanya maaf, boleh nggak kita mencari rezeki? Boleh. Dengan cara yang terbaik. Kita harus ingat, Allah itu menurunkan rezeki sebagaimana Allah firmankan, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Kita sebagai muslim jangan sampai kita berpangku tangan lalu mencerai-beraikan kehidupan kita untuk tidak nyari rezeki. Salah. Cari rezeki. Kita harus cari rezeki. Bahkan anak kita pun bukan hanya pintar ngaji, tapi harus pintar berdagang dan berbisnis. Makanya pernah saya sampaikan di sini ada filosofnya Sunan Kudus yang bagus banget. Apa filosofnya Sunan Kudus? Gus jigang, bagus ngaji, bagus dagang. Pintar ngajinya, tapi bagus di dalam bisnisnya. Karena keduanya itu tidak bertentangan. Kalau bapak nyari dunia, maka itu aib. Karena sesungguhnya ada banyak kerusakan pada dunia yang nanti kita bahas.
Tapi kalau keluarnya kita untuk mencari rezeki, rezeki itu positif. Dan Allah menyuruh kita untuk menjemput rezeki. Karena rezeki itu turun dari Allah. Allah itu menginginkan secara tidak langsung kepada setiap muslim, supaya setiap muslim itu menjemput rezeki, bukan berpangku tangan di dalam rumah. Makanya maaf, di dalam surat Al-Jum'ah kita membahas, kita mendapatkan firman-Nya Allah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau sudah selesai Jumat, bapak-bapak, jangan lama-lama di masjid. Allah itu pemilik rumah masjid, tapi Allah menyuruh kita jangan lama-lama di masjid. Keluarlah mencari karunia yang Allah turunkan, yang Allah sebarkan di atas muka bumi, sembari kamu mengingat Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Berarti salah kalau kita sudah paham mana bedanya dunia dan rezeki, kita mulai sebuah pandangan kita, yang kita lakukan itu menjemput rezeki sebanyak-banyaknya supaya bisa memberi manfaat dalam kehidupan. Dan maaf, Allah memberikan rezeki sesuai dengan apa yang kita persiapkan. Kalau kita membuka mulut, ya rezeki kita hanya sebesar mulut itu ketika menampung rezeki yang Allah turunkan. Kalau kita membawa gelas, ya rezeki kita hanya setampung dengan gelas ketika menampung rezeki dari Allah. Kalau kita membawa toren, ya rezeki kita sebesar toren itu ketika menampung rezeki yang Allah turunkan. Tapi kalau kita mempersiapkan danau, kita mempersiapkan waduk, maka rezeki kita itu ya sebesar waduk dan sebesar danau. Makanya seorang muslim harus paham pintu-pintu rezeki itu dari mana. Bagaimana dia memuaskan customernya, bagaimana membuat produk yang bagus, bagaimana membuat kesan yang baik, itu semuanya bagian dari ibadah untuk menjemput rezeki. Mencari dunia identik dengan jalannya setan, tapi mencari rezeki itu identik dengan jalannya orang beriman. Maka janganlah engkau membenci rezeki. Yang kita hindari itu dunia, tapi kita tidak menghindari rezeki. Karena kalau rezeki dipegang sama orang yang beriman, rezeki itu kalau dipegang sama orang beriman, manfaatnya banyak. Ibu dan bapak misalkan memiliki rezeki 1 triliun. Saya yakin ibu dan bapak pasti akan banyak membantu di dalam jalan-jalan dakwah. Saya ngomong, Pak, Samira lagi butuh, Pak, proyek dakwah. Berapa yang dibutuhkan, Ustadz? 200 juta, Pak. Ya sudah, nanti 2 miliar saya transfer. Ini bukan sombong ya, tapi songong ya. Tapi kan akhirnya terbantu. Makanya maaf, mari kita belajar dari dialognya Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Hasan Asy-Syaibani. Kenal mereka bertiga? Insya Allah tidak kenal. Mereka tiga-tiganya ulama besar. Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Imam Malik itu temannya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya murid namanya Abu Hasan Asy-Syaibani. Namanya Abu Hasan Asy-Syaibani. Maka Imam Malik, Imam Syafi'i dulu termasuk orang yang tidak suka dengan orang kaya. Uniknya. Jadi Imam Syafi'i itu tidak suka sama orang kaya. Sehingga akhirnya sampai Allah memberikan kepada beliau satu persatu ilmu untuk membukakan mata hatinya Imam Syafi'i dan pikirannya Imam Syafi'i. Imam Malik, gurunya, itu orang kaya raya, pedagang besar, saudagar yang luar biasa. Itu Imam Malik. Jadi ibu jangan sampai fobi kalau ada seorang guru bisnis. Jangan fobi. Karena apa? Karena sesungguhnya harta kalau dipegang sama orang soleh ada banyak kebaikan. Selama guru itu betul-betul memanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan umat. Imam Malik bertabur hartanya. Lalu satu waktu dia memanggil Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, aku menyangka ilmuku sudah habis. Diserap dan dipelajari oleh dirimu. Sekarang kamu belajar kepada madhabnya Imam Abu Hanifah. Karena belajar kepada madhabnya Imam Abu Hanifah. Cuma Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Kamu datangi salah satu muridnya. Dan salah satu muridnya itu ada yang namanya Abu Hasan Asy-Syaibani. Kamu datang ke Baghdad, kamu pelajari ilmu ke sana. Siap Pak Guru? Sami'na wa ata'na. Kami ikutin. Dan pada saat itu seluruh kebutuhan Imam Syafi'i dicukupi siapa? Imam Malik. Kudanya, perbekalannya, semuanya dicukupi sama Imam Malik. Makanya maaf, kita boleh kok minta rezeki. Ya Allah, kalau aku punya rezeki 1 triliun, aku ingin membiayai setiap para guru supaya mereka belajar kembali S2, S3 di Madinah. Boleh. Walaupun ibu tidak kaya-kaya juga, tapi pahalanya tetap dapat sempurna.
Kenapa? Allah kan membersamai niatnya. Maka Imam Malik memberikan semua kecukupan dan kebutuhannya Imam Syafi'i. Pergilah itu Imam Syafi'i, pergi ke Baghdad. Ibu dan bapak tahu apa yang dilakukan Abu Hasan Asy-Syaibani ketika dia sedang didatangi Imam Syafi'i? Hasan Asy-Syaibani itu lagi ngitungin dinar. Numpuk-numpuk dinarnya dihitung. 1 dinar, 2 dinar, 3. Nih. Di atas meja. Lah Imam Syafi'i baru datang. Imam Syafi'i takjub dan kaget. Loh, kok guru yang ditunjuk sama Imam Malik malah kerjanya ngitung uang, ngitung dinar. Maka Abu Hasan Asy-Syaibani itu merasa bahwasanya Imam Syafi'i tidak suka dengan apa yang sedang dia perbuat. Dan dia sebenarnya belum tahu apa yang sedang dikerjakan Abu Hasan Asy-Syaibani. Karena nampak di wajahnya ketidaksukaan pada wajahnya Imam Syafi'i. Perhatikan bagaimana caranya Abu Hasan Asy-Syaibani memberikan pelajaran kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ini dinar-dinarku ini banyak nih yang aku hitung. Kamu Syafi'i? Ya. Yuk kita berikan yuk dinar ini kepada orang dolim supaya mereka berbuat kedolimannya. Kita berikan dinar ini kepada pezina supaya mereka bisa berbuat zinanya. Kita berikan ini kepada peminum khamar supaya mereka bisa menambah khamarnya. Dan kita berikan ini kepada para pendosa supaya mereka banyak mendapatkan akses dosanya kalau kita berikan dinar-dinar ini kepada mereka. Perhatikan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i langsung kaget. Dan langsung dia berkata kepada Imam Abu Hasan Asy-Syaibani, jangan. Ya Allah, ya Rabb, jangan. Kalau dinar ini diberikan kepada orang dolim, peminum khamar, pezina, nanti banyak tersebar kerusakan. Biarlah uang itu, dinar itu dipegang olehmu, supaya banyak madaris dan madrasah yang terbangun, banyak kutab yang akan terbangun, banyak orang solih yang mendapatkan kebaikan ilmu, banyak kitab yang akan tersebar. Ketika dinar itu dipegang olehmu, wahai guru kami Abu Hasan Asy-Syaibani. Pada saat itulah Abu Hasan Asy-Syaibani lalu diam. Dan Imam Syafi'i menyadari kesalahannya. Paham maksud ini, Ibu? Jangan sampai nanti salah paham loh ya. Nanti pulang ditanya suaminya, tadi kajiannya apa? Ulama megang-megang dinar. Enggak. Bukan itu intinya. Intinya adalah bahwasanya rezeki itu jangan dibenci. Yang kita waspadai adalah dunia. Ketika dunia itu membawa efek yang negatif di dalam kehidupan kita. Tapi sesungguhnya rezeki itu membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Makanya yang pertama, apa perbedaan antara dunia dengan rezeki? Yang pertama, dunia itu memiliki makna yang sangat negatif, tetapi rezeki itu memiliki makna yang sangat positif dalam kehidupan kita. Berdoalah Bu, supaya engkau dilapangkan rezekimu bersama keluargamu. Tapi jangan minta dilapangkan dunianya, karena kita khawatir dilapangkan dunia itu kita terkena fitnahnya dunia. Kenapa dunia itu kita khawatirkan kalau terlalu berlimpah-limpah? Karena dunia itu sebagaimana air. Semakin kamu bermain-main dengan air, maka sesungguhnya kamu akan terkena fitnahnya dunia itu. Sebagaimana kalau kamu bermain air, kamu pasti akan menjadi basah. Ingat ya Bu, dunia itu kayak air. Kalau terlalu banyak, malah terlalu membingungkan untuk dipakai apa. Kalau kamu terlalu sering bermain-main dengan dunia, ketika dunia sudah diserupakan oleh Allah kayak air, maka ingatlah, dunia itu ketika kayak air, kalau kamu bermain-main dan tidak waspada, kamu akan basah dengan percikan airnya. Mari kita buka surat Al-Kahfi. Ayat yang ke-45. Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Sudah. Jadi Allah memisalkan dunia itu sebagaimana air. Dan apa salah satu keserupaan antara dunia dengan air? Sama-sama ketika kita tidak waspada dan berhati-hati, kamu akan terkena fitnahnya dunia. Sebagaimana pula kalau kamu tidak berhati-hati dan waspada terhadap dunia, kamu akan terkena cipratan fitnahnya kalau tidak berhati-hati. Karena dunia itu
banyak memberikan fitnah pada kehidupan manusia. Ibu dan Bapak masih ingat kisahnya Nabi Isa yang pernah saya sampaikan? Saya ulang kembali sebagai reminder. Nabi Isa pernah diceritakan dalam satu riwayat, di dalam hadis, di dalam satu riwayat. Nabi Isa jalan sama seorang teman. Lalu temannya itu membawa bekal, Nabi Isa membawa bekal. Ketika sama-sama membawa bekal pada satu perjalanan, tiba-tiba teman safarnya Nabi Isa mengambil rotinya Nabi Isa. Nabi Isa nanya dong, siapa yang mengambil bekal rotiku? Maka temannya mengatakan, saya tidak ngerti, saya tidak tahu. Nabi Isa diam. Nabi Isa bukan tipe orang yang gampang menuduh. Makanya Nabi Isa pernah berkata, kalau ada orang yang aku melihatnya dia melakukan sesuatu, dan ternyata setelah itu dia bersumpah atas nama Allah, maka aku akan mendustakan mataku. Saking husnudonnya Nabi Isa sama orang itu segitu besarnya. Nabi Isa nanya, siapa yang mengambil rotiku? Ini contohnya di sini ada roti, tapi kan tidak ada roti ya. Tidak apa-apa lah, panitianya memang tidak bercanda. Ya ada roti, gorengan, kebab gitu harusnya. Tidak bercanda. Maka sudah bercanda. Maka akhirnya Nabi Isa nanya, siapa yang mengambil rotiku? Kedua kalinya Nabi Isa bertanya. Ternyata temannya mengatakan kembali, saya tidak tahu. Sampai akhirnya Nabi Isa menemukan bongkahan-bongkahan batu. Lalu Nabi Isa dengan mukjizatnya, bongkahan batu itu dirubah menjadi emas. Ini dirubah menjadi emas. Tolong, anggap aja ini emas. Ini kapan ya nyiramnya ya? Ya enggak. Maka jadi emas. Lalu Nabi Isa berkata, siapapun yang bisa memberitahukan kepada diriku siapa yang mengambil roti bekalku, aku kasihkan emas ini kepadanya. Maka seketika teman safarnya Nabi Isa langsung menjawab, saya yang tahu. Saya yang mengambil rotimu. Kamu harus penuhi janji. Ya. Lalu emas itu diberikan kepada Nabi Isa. Diberikan kepada teman safarnya. Nih emasnya untuk kamu. Hanal firok. Pisah ya, karena kamu sudah berkhianat. Aku kasihkan emas sebagai bagian aku memenuhi janji. Tapi kita pisah. Oke, enggak apa-apa. Nabi Isa melanjutkan perjalanan. Orang ini dapat emas di tengah hutan. Sendirian. Ternyata tidak lama setelah Nabi Isa meninggalkan dia, ada 3 orang yang juga sedang melewati hutan itu. Ketika melihat ada seorang diri, tidak punya teman, membawa emas, seketika 3 orang ini berniat jahat. Kita bunuh yuk, supaya kita dapat emasnya. Akhirnya dibunuh orang tersebut. Ini emasnya, 1 orang tergeletak. Mati dan direbut emasnya. Maka 3 orang ini senang dan berkata, ayo kita bagi emas ini jadi 3. Tapi sebelum dibagi, karena ini ngangkatnya berat, karena bongkahan batu yang dirubah menjadi emas, maka 3 orang ini sepakat, yuk kita makan dulu. 2 orang nyari makan, 1 orang menjaga emas itu. 2 orang akhirnya pergi keluar hutan untuk mencari makan, 1 orang menjaga emas itu. Lihatlah bagaimana setan sangat lihai, berkonspirasi dengan hati manusia yang sudah pada fitrahnya terkadang gandrung dengan dunia. Maka setan datang kepada 2 orang itu yang lagi nyari makan untuk mereka mendapatkan energi. 2 orang ini ngobrol. Kalau emas itu dibagi 3 orang, terlalu sedikit. Gimana kalau kita bunuh teman kita yang menjaga emas itu? Teman yang satunya menjawab, oke, siap. Gimana cara kita membunuhnya? Cara kita membunuhnya simpel. Makanan yang kita bawa untuk dia, kita taburi racun. Supaya ketika makan, dia langsung mati. Oke, sepakat? Sepakat. Ternyata yang menjaga sendirian pun juga berniat yang sama. Setan datang kepada hatinya. Lihat Bu, kalau masalah dunia, berapa banyak guru dan murid jadi musuhan, berapa banyak antara teman arisan dengan teman arisan bermusuhan. Saya tidak mengatakan, ibu, teman arisan bermusuhan gara-gara dunia. Yang satu, setan datang kepadanya. Ini emas kalau dibagi 3 orang, terlalu banyak. Sudah bunuh aja 2 orang temanmu itu. Dan ternyata dia mengiyakan bisikan setan. Dia membuat perangkap. Ya, karena dia pemburu, dia membuat perangkap yang tidak disadari oleh kedua temannya nanti kalau datang. Sudah, sama-sama berniat untuk saling membunuh. Dengan versi yang berbeda.
Maka sudah makan, maka mereka pulang. Yang satu seakan-akan bohong, Masya Allah, udah dapat. Enggak ada Masya Allahnya ya. Udah dapat makanan belum? Udah dapat makanan belum? Gitu. Ya, Masya Allah dari saya. Di dalam riwayat enggak ada. Kamu sudah datang, itu sini. Gitu. Dua orang itu saling melihat. Tuh, bentar lagi dia mati tanpa dia sadari. Sama yang satu juga ngomong. Sebentar lagi mereka mati tanpa mereka sadari. Akhirnya ketika mendekat, dua-duanya masuk kepada perangkap dan jebakan yang dibuat oleh orang tadi. Dan mereka mati dua-duanya. Ketika mati, sudah itu. Satu orang mati, dua orang mati. Di samping emas. Di samping emas dia mati. Maka yang seorang diri senang, ya saya menguasai emasnya. Tapi dia lapar. Dia lapar. Lalu akhirnya dia mengambil bungkusan yang dibawakan kepadanya. Ibu-ibu enggak usah nanya, menunya apa Ustaz? Enggak penting. maka akhirnya diambil makanan tersebut lalu dimakan dan akhirnya dia mati. Dan akhirnya ada 4 bangkai. Ada 4 bangkai di samping emas ini. Yang paling luar biasa bukan masalah 4 bangkainya di samping emas. Tapi perkataan Nabi Isa setelah Nabi Isa tahu. Nabi Isa selesai hajatnya pulang lewatin rute yang sama dan mendapati ada 4 orang dengan jenazah dengan bangkainya. Ada emas dengan bangkai 4 orang. Apa perkataan Nabi Isa? Dan ini perkataan yang bagus sekali. Hakadha taf'alud dunya bi ahliha. Beginilah cara kerja dunia memperlakukan para pemburuknya. Beginilah cara kerjanya dunia untuk memperlakukan para pemburuknya. Di situ Nabi Isa menggunakan kalimat dunia. Nabi Isa tidak menggunakan kalimat rezeki. Karena dunia itu sifatnya begini. Sifatnya menjadikan orang bermusuhan, bertikai. Sampai melakukan apa saja hanya untuk memuaskan dahaganya mereka untuk menggenggam dunia. Makanya hati-hati, hari ini belum tentu orang yang berada di tempat-tempat talim mereka selesai dengan kata dunia. Orang yang paling beruntung itu orang yang selesai menerjemahkan mana dunia, mana itu rezeki. Kalau dunia dibuat ringan, jangan dibuat susah kata dunia itu. Kalau tiba-tiba kita naik motor, sudah hati-hati ditabrak sama tukang dan tukangnya betul-betul tidak punya, tidak bisa mengganti-ganti rugi kita. Ya sudah, udahlah dunia, mau diapain? Jangan terlalu mengagung-agungkan dengan dunia yang menjadikan akhirnya kita mendapatkan banyak masalah. Hanya karena kita terlalu membesarkan dunia yang dunia saja tidak pernah besar di hadapan Allah. Yang kita cari rezeki. Yang kita kejar rezeki. Itu yang pertama. Yang kedua, apa bedanya dunia dengan rezeki? Dunia dengan rezeki itu bedanya disampaikan oleh para ulama. Nah, bahwasanya dunia dengan rezeki itu bedanya adalah kata dunia itu membuat seseorang tidak pernah merasa cukup. Sehingga ketika dia dapat, dia pengen lagi, dia pengen lagi, dia pengen lagi, dia pengen lagi. Dan mengorbankan apa saja hanya untuk mencukupi apa yang dia inginkan dari hitung-hitungan duniawinya. Yang sudah sering saya sampaikan, contohnya apa? Hanya berfungsi untuk menggenapkan yang ganjil. Kapan 200 jadi 500, kapan 500 jadi 700, kapan 700, kapan jadi 1 miliar. Setiap waktunya semacam itu. Maka kalau seseorang itu sudah mendapatkan perasaan ini, hati-hati. Jangan-jangan kamu hanya dikasih dunia, tapi tidak dikasih oleh Allah rezeki. Makanya Nabi menyampaikan dalam satu riwayat, kalau tidak salah fima makna dari Baihaqi. Man kanat hammuhu dunya ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Orang kalau nyarinya dunia, maka Allah akan menjadikan kacamata kekurangan tepat di pelupuk matanya. Sehingga berapapun yang dia dapatkan, maka tidak akan pernah memberikan kata kecukupan. Lalu dikejar terus. Makanya akhirnya ketika ngejar dunia, tiba-tiba ajalnya itu memotongkan waktu perjalanan hidupnya dan harus kembali kepada kematian. Makanya maaf, ibu tahu dan bapak tahu apa perkataan Allah
Ketika seseorang itu dimasukkan ke neraka, perkataan Allah itu mengingatkan orang yang di dalam neraka, mana dunia yang kalian kejar-kejar itu mana? Karena dunia itu persis sebagaimana para ulama, para ustadz, orang-orang baik sering mengingatkan, dunia itu sebagaimana air lautan yang tidak akan pernah ada kata cukup. Dunia itu kayak gula, Bu. Ibu yang sudah terbiasa makan minum gula, biasanya gula itu tidak akan memberikan kata cukup. Lapar lagi, padahal baru makan lapar. Biasanya kalau kita tanya sama orang yang terkena penyakit diabetes, semoga Allah menyembuhkan, tapi biasanya indikator orang diabetes itu apa? Makannya itu tidak pernah cukup, merasa kurang terus. Itulah yang disebut dengan craving dengan gula. Jadi gula itu semakin dikasih, bukan semakin cukup, semakin badan kita porak-poranda. Gula itu kan begitu, makanya disebutnya gula itu apa? Induk dari semua penyakit itu terletak pada gula, diabetes. Induk dari semua penyakit itu gula. Dan ternyata gula itu semakin dikasih, terus dia. Makanya anak kecil kalau kita kasih gula, malam habis maghrib kita kasih coklat, permen, maka dia sugar rush. Terus dia pengen makan, terus lari, terus nggak bisa tidur ya. Itu perumpamaan yang paling tepat. Dunia itu sebagaimana gula. Semakin ditambahkan, semakin kita haus. Ibu haus, tapi minumnya es coklat dingin, itu 2 gelas tidak cukup. Beda ini dengan air putih, segini aja sudah cukup. Karena apa? Yang manis itu malah nambah terus, tidak ada habisnya. Itulah kenapa kadang-kadang kita, ada sebagian dari kita, saya minta dunia kok nggak dikasih ya Ustadz. Karena Allah menyelamatkan kita dari diabetes hidup. Jadi husnudon sama Allah. Makanya mari kita buka dialognya Allah kepada para penduduk neraka di dalam surat Al-Ahqaf. Ayat yang ke-20. Dibaca, Dika. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, seraya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di dunia tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah. Itu. Jadi dunia itu merupakan salah satu penyebab orang itu terus bersenang-senang. Makanya Allah menyampaikan wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi wa bima kuntum tafsukun. Intinya adalah Allah itu nanya, mana yang dulu kalian tuh senang-senang dengan dunia, kamu tuh mana sekarang? Mana? Makanya dunia itu akan membuat orang kelelahan. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengenal kata cukup. Dan sudah sering saya sampaikan di banyak kesempatan, terutama di sini. Yang paling menyiksa dalam hidup itu apa? Tidak adanya rasa cukup. Karena kalau kita ingin bahagia gampang, bahagia itu gampang, itu sederhana. Jangan punya banyak keinginan. Akhirnya apa? Gampang merasa cukup. Makanya ibu dan bapak perhatikan, setiap doa-doa di dalam Al-Quran dan hadis itu selalu mengarah dengan kata kecukupan. Mengarah dengan kata kecukupan. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-huda, yaitu petunjuk, wal afafa, wat tuqa, ketakwaan, wal afafa, menjaga sesuatu yang menurunkan marwah dan martabat, wal ghina, kecukupan. Bahkan kalau kita berdoa untuk mendapatkan pasangan dan rezeki yang betul-betul baik, apa doanya yang diajarkan Nabi? Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan tidak perlu bagi aku untuk melirik yang haram. Karena dunia itu memberikan kepada kita sensasi yang tidak ada habis-habisnya. Terus menerus. Tapi kalau rezeki silakan digali, silakan dicari. Tapi tahu kapan harus berhenti, kapan harus memiliki, dan harus memperhatikan masalah yang lain.
Ibu kalau mendapatkan dirinya rezeki, ibu tetap berbisnis. Ibu tetap bisnis kok. Ibu tetap berdagang, ibu tetap bisa mengelola rezeki yang ibu pengen dapatkan. Tapi ibu tahu jamnya ngaji kapan, jamnya untuk sholat kapan, jamnya untuk dzikir pagi kapan, jamnya untuk ngajarin anak kapan. Itu tahu. Karena apa? Karena rezeki itu tidak menuntut kita menjadi craving. Rezeki itu menjadikan kita tetap waras, tetap sadar. Ada banyak kewajiban yang kita miliki selain kita mengejar kata dunia. Tapi kalau bapak-bapak yang dikejar itu dunia, dari pagi sampai malam, terus-terusan, pulang capek, pagi harinya begitu lagi. Istrinya tidak pernah mendapatkan pengarahan, anaknya tidak pernah mendapatkan petunjuk, masjid tidak pernah mendapatkan manfaat dari ilmu yang dia pelajari sampai S2, dakwah juga tidak pernah mendapatkan manfaat dari dirinya. Itu namanya dunia kalau begitu. Jadi maaf, kadang-kadang saya itu, ada orang yang terkadang ngomong saya hargai. Ada ngomong gini, harusnya dakwah itu begini Ustadz, harusnya sistem dakwah itu begini. Gitu. Saya kadang sampaikan terima kasih Pak masukannya, tapi saya lalu sampaikan fenomenanya. Bapak tahu nggak kenapa dakwah hari ini masih segini-segini aja? Karena orang pintar sekalinya pintar, mereka disedot di tempat-tempat untuk mencari dunia. Dan kalau mereka sudah disedot ke tempat profesionalitas ketika mereka mencari dunia, mereka tidak pernah memikirkan tentang dakwah. Mereka hanya komen kalau dakwah itu ada masalah. Wah, harusnya dakwah itu nggak kayak gini, harusnya dakwah nggak boleh dikemas kayak gini. Tapi dia nggak pernah datang ke tempat guru dan tidak pernah datang ke tempat ustadz. Bu, saya ini maaf dan Bapak, saya ini ustadz nasional, dikenal banyak orang. Tapi kalau saya ditanya, banyak nggak orang yang datang kepada saya dan berkata, saat saya S3, saya ingin untuk memberikan sedikit ilmu saya bermanfaat untuk dakwah. Ada, tapi tidak banyak. Ya banyak, Bu. Padahal kan saya pingin gitu ada orang datang, saya ini S2 Jepang Ustadz. Saya sudah kerja, boleh nggak Sabtu Ahad saya datang ke sini untuk membantu apa yang saya bereskan di tempat dakwah ini? Jarang pernah saya mendapatkan. Tapi sekalinya nanti dakwah ada sesuatu atau ada masalah atau ada seorang dai yang mungkin terpeleset, begitu mudahnya kita itu langsung mencaci maki dakwah. Ya nggak benar, itu namanya nggak harmonis hubungan kita. Makanya inilah yang menjadikan kita kembali kepada dunia dan rezeki. Berarti apa itu dunia? Dunia itu tidak pernah mencukupi. Rezeki itu memberikan kecukupan. Sehingga orang kalau sudah mendapatkan rezeki, maka kata rezeki identik dengan kata kafafan. Apa itu kafafan? Mencukupi. Sehingga dia tidak akan kelelahan memandang keinginan yang tidak ada habisnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa bedanya dunia dengan rezeki? Ya. Maka sesungguhnya dunia itu ditetapkan berdasarkan takaran takdir. Tapi rezeki ditetapkan berdasarkan salah satunya karena ketaatan. Saya ulang kembali. Paham atau tidak paham? Insyaallah belum paham. Kan saya belum menerangkan. Dunia itu ditetapkan karena takaran yang telah ditetapkan oleh takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan dunia dan seisinya. Itu dunia. Tapi kalau rezeki itu ditetapkan karena proses ketaatan yang kita kerjakan. Saya sampaikan perbedaannya. Ibu dan Bapak, anak yang solih itu rezeki atau dunia? Rezeki. Itu didapatkan karena usaha ketaatan bapak ibunya atau tiba-tiba sudah datang tanpa penjelasan. Karena ketaatan orang tuanya. Itu rezeki namanya. Sesuatu yang diperoleh karena proses ketaatan. Ibu dengan suami di tengah kondisi ekonomi yang sedang carut-marut ini, yang kita berdoa semoga negeri ini diberikan kebaikan, dengan ancaman pemecatan atau PHK besar-besaran. Tapi ibu dan bapak tetap tenang. Ibu dan bapak selalu berkata, rezeki tidak ditentukan oleh kantor, tapi rezeki diberikan oleh Allah. Ketenangan itu karena proses kita mendapatkan ilmu sampai kita akhirnya tetap tenang walaupun ada pemecatan PHK besar-besaran atau dia datang sendiri. Karena proses kita ngaji yang membuat kita merasakan tenang. Itulah rezeki. Makanya maaf kalau kita mendapatkan rezeki itu dengan ketaatan. Tapi kalau kita mendapatkan dunia itu berdasarkan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan saya mengingatkan, orang yang ngoyo nyari dunia belum tentu dia kaya.
Belum tentu kaya. Kalau Allah tidak menghendaki kaya, tidak akan kaya dia. Makanya maaf, saya paling tidak setuju dengan kalimat yang sering didengung-dengungkan di media sosial. Proses tidak mengkhianati hasil. Itu saya tidak setuju. Dan kalau Allah tidak mau diapain kamu? Kok kamu menuhankan proses? Belum tentu orang yang nyari dunia itu pasti kaya. Apakah orang yang proses ngubernya dunia pasti dapat dunia? Belum tentu. Masa Ustadz? Iya. Mana dalilnya? Buka surat Al-Isra ayat 18. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka Pelan-pelan. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Tuh. Mari kita baca kembali lagi. Saya baca ayatnya, Mas Dika kembali membaca artinya. Supaya kita melihat segala yang trending dan viral itu dengan kacamata Quran. Ya, maaf ya Bu, Bapak, terutama ibu-ibu. Jangan memakai standar hidupmu dengan standar TikTok. Benar Bu, saya sampaikan. Ibu tahu, di Cina sekarang, saya baru tahu kemarin dari seorang psikolog. Di Cina sekarang, tidak boleh konten kreator harus kecuali dia memiliki pendidikan S1 dan S2. Dan memastikan semua kontennya berdasarkan jurnal dan penelitian. Sekarang, maaf, semua konten yang dibuat, jangan nanti dulu. Semua konten itu sekarang dibuat tanpa ada dasarnya dari mana penelitiannya. Dan terkadang dibuat dengan clickbait yang menarik supaya kita ngeklik dan kita tidak tahu apakah itu benar ataukah tidak tulisan-tulisan itu. Beneran. Ya? Makanya hati-hati. Tidak setiap orang yang membuat konten kreator sayang sama bapak dan ibu. Banyak orang yang membuat konten kreator di TikTok ataupun di Instagram hanya untuk membuat engagement-nya tinggi. Supaya lalu lintas di media kontak sosialnya itu tinggi supaya mudah dikasih AdSense. Dan yang menyampaikan ini bukan saya. Para pakar-pakar yang orang-orang yang mereka punya kepedulian tentang pendidikan di Indonesia mulai mengungkapkan keresahan mereka dengan konten kreator yang banyak membuat konten yang terkadang tidak berdasar sama sekali. Makanya maaf ya, banyak konten yang terkadang bukan menenangkan, tapi justru menggelisahkan. Ada istri, contohnya sudah sering saya sampaikan di sini. Ada istri, suaminya pendiam. Asalnya sih baik-baik aja. Karena memang suaminya dulunya kuliahnya di teknik mesin. Lalu ketika kerjanya di Cikarang, ketemunya mesin. Pendiam tapi tanggung jawab. Asalnya baik-baik saja. Lihat dia handphone di TikTok. Lalu ketemu dengan konten yang dibuat dengan judul yang bombastis supaya memberikan clickbait orang untuk ngeklik. Judulnya apa? 5 perkara. Kalau suamimu pendiam, belum tentu dia setia dan tanggung jawab. Nomor 5 akan mengejutkanmu. Cek 1, 2, 3, 4. Akhirnya ketika suaminya pulang yang biasanya biasa-biasa aja, lalu dia ngomong, "Bang, kamu gini ya bang? Mana handphonemu bang?" Gitu. Akhirnya banyak yang tidak benar. Oleh karenanya kita kembali ke tema. Kita luruskan orang yang sering berkata, proses tidak mengkhianati. Sering dengar ini? Ya, jujur aja, saya pasti tahu bahwasanya ibu-ibu pasti mendengar proses tidak mengkhianati hasil. Allah menyampaikan, "Man kana yuridul ajilata lahu, man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya liman nurid." Siapapun yang ngejar dunia dan ngobek-ngobek dunia, kami akan segerakan dunia itu yang dia kejar. Apakah semuanya? Enggak. Manasya liman nurid, yang kami mau dan kami keinginkan. Kalau Allah tidak menginginkan, enggak dapat di dunianya. Dan itu pun ada hikmahnya. Dikasih dunia ada hikmah, dikasih tidak dunia dengan hikmah. Dikasih dunia ujian, tidak dikasih dunia pun ujian. Tapi di sini kita akhirnya paham. Orang yang ngubek dunia belum tentu dia akan mendapatkan dunia. Ada nggak orang yang kerja sebelum subuh, pulangnya tengah malam?
Tapi ternyata dunianya segitu-segitu aja. Ada nggak kita mendapatkan ada ibu-ibu pasang iklan ya di internet? 2 tahun nggak ada yang ngeklik iklannya. Kalaupun ada 1 orang yang ngeklik itu pun karena kesenggol. Padahal dia sudah pasang iklannya itu 1 tahun, 2 tahun. Tapi ada nggak orang temennya dia hanya masang iklan setengah hari, yang nge-view banyak dan yang banyak nge-DM dia banyak. Itulah kehendaknya Allah. Tapi yang kita harus ingat, tidak setiap orang yang nyari dunia dapat dunia. Allah mengatakan manasya 5 nurid. Nanti dikasih itu, stabilo itu. Manasya 5 nurid. Makanya kalau kita nyari dunia, yang dapat sesuai dengan takaran tok. Tapi kalau kita nyarinya rezeki, dikasih tambahan oleh Allah. Bertambahnya kenikmatan, bertahannya kebahagiaan. Dan itu dikasihkan oleh Allah. Makanya kasihan kalau anak kita lalu kita katakan, ayo nak nyari dunia nak supaya nanti ibadah. Jangan, kita revisi. Nak nyari rezeki nak. Supaya kalaupun duniamu hanya diberikan segitu oleh Allah, Allah tambahi dengan kata rezeki. Makanya kita mendapati Nabi Musa itu berdoanya apa? Warzuqni fahma, kasih aku rezeki, ilmu. Karena ilmu membuka pintu dunia yang bagi orang yang memahaminya dan membuka pintu rezeki. Maka di situ kita mendapati bahwasanya yang kedua, apa? Yang ketiga, apa bedanya dunia dengan rezeki? Bedanya dunia dengan rezeki itu adalah sesungguhnya rezeki itu didapatkan dengan proses ketaatan. Dunia didapatkan dengan proses takdir yang telah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak akan nambah. Yang keempat, yang terakhir, apa bedanya dunia dengan rezeki itu? Maka para ulama lalu menyampaikan sesungguhnya orang-orang yang mereka itu mencari dunia, sesungguhnya orang yang mencari dunia itu akan mendapatkan hisab yang panjang, tetapi orang yang mendapatkan rezeki akan membantu meringankan hisabnya. Dunia itu pasti akan dihisab oleh Allah. Tetapi kalau kita mendapatkan rezeki, mendapatkan kebaikan, anak yang solih, istri yang solihah, mendapatkan ilmu itu rezeki, ini justru meringankan hisab kita nanti pada waktu kita berpulang menuju kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita paham. Pembahasan yang pertama yang kita bahas antara zaman fitnah, dunia dan keluarga. Tidak bisa dipisahkan antara harta dan keluarga. Kita membahas 3. Dunia dan rezeki, apa bedanya? Dan setelah kita memahami 4 perbedaan ini, setidaknya kita akhirnya mulai memahami dan mulai mengerti. Jangan menggunakan kata dunia, tapi pakailah kata rezeki. Mintalah rezeki setiap waktu, setiap saat. Ustadz, boleh nggak saya minta rezeki? Boleh. Kata Rasulullah, sampai sandal kamu yang putus, minta gantinya kepada Allah. Sampai garam yang tumpah, minta gantinya sama Allah. Minta rezeki sama Allah. Tapi jangan terlalu banyak minta duniawi. Nah, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang memberkahi kita. Bedakan antara dunia dengan rezeki. Pembahasan yang kedua membahas adalah apakah kekayaan itu dibenci dalam Islam? Dan apakah zuhud itu berarti berlawanan dengan kata kekayaan? Dan yang ketiga, mana yang lebih utama? Kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Inilah pembahasan kita bulan depan, insya Allah. Udah 9:30, Bu. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita dan memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita.